sekali lagi nyatakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu hari ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini pada hari ini. Terima kasih untuk segala jamahan Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh beribadah kepada-Mu. Kalau kami boleh merasakan jamahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh dikuatkan dan diteguhkan. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semuanya, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan bagi hidup kami. Dan jadikan kami pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Ya, mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita semua buka Alkitab kita dari Lukas 18 ayat yang 9 sampai 14. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Sudah ketemu? Di depan juga ada ya. Oke. Saya akan bacakan, kita simak bersama-sama. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Ya, firman Tuhan memberikan pemahaman kepada kita pada hari ini. Ini bicara tentang sebetulnya sikap hati. Ya, sikap hati kita. Nah, ada gambaran yang diberikan Tuhan Yesus. Ini perumpamaan sih. Tetapi seringkali apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini terjadi dalam dunia nyata. Ya, seringkali terjadi walaupun tidak selalu diucapkan. Ya, sama-sama beribadah. 2 orang digambarkan oleh Tuhan Yesus, 1 orang pemungut cukai, yang seorang lagi Farisi. Siapa di antara mereka ini? Siapakah mereka ini?
Pemungut cukai dianggap sebagai orang berdosa. Kenapa? Karena pemungut cukai di hadapan orang-orang Yahudi dianggap sebagai pro-Romawi. Karena waktu itu Israel dalam kekuasaan Romawi, gampangannya kok dijajah gitu loh. Ya, jadi ini pemungut cukai hasilnya diserahkan kepada pemerintah Romawi. Yang kedua, dia dianggap sebagai orang berdosa karena tidak peduli dengan saudara sebangsanya. Yang ketiga, dia dikatakan sebagai orang berdosa karena seringkali, walaupun mungkin tidak 100%, tapi seringkali pemungut cukai memungut melebihi dari ketentuan. Itu rahasia umum pada masa itu. Jadi banyak yang ngerti tapi nggak berdaya, ya kan? Tahu misalnya pungutannya harusnya katakan 5.000, dia bisa ngambil 10.000 bahkan lebih. Yang distorkan 5.000, yang selebihnya masuk kantong. Itu bukan rahasia lagi. Jadi rakyat tahu semua. Makanya orang-orang pemungut cukai ini dianggap orang berdosa dan bahkan dibenci oleh orang sebangsanya sendiri. Yang kedua adalah Farisi. Siapakah orang Farisi? Orang Farisi ini orang yang ngerti kitab suci. Dia orang beragama. Ya, taat terhadap hukum Taurat. Makanya disebutkan ya, waktu datang masuk ke Bait Allah, ya, ini ceritanya sama-sama masuk Bait Allah. Yang orang Farisi ini berdoa, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama dengan orang-orang yang lain." Mungkin yang disampaikan itu betul. Ya, maksudnya apa? Dia bukan perampok, ya. Dia bukan orang lalim, ya. Dia bukan berzina, mungkin betul juga. Dia tidak seperti pemungut cukai karena dia memang bukan pemungut cukai, betul juga. Artinya yang disampaikan sebetulnya ya realita. Tetapi sikap hati dia dengan tanda kutip memamerkan itu di hadapan Allah adalah satu hal yang naif sekali. Ya, jadi seakan-akan Tuhan nggak tahu siapa dia. Gitu loh. Di hadapan Tuhan, sekali lagi saya mau beritahu, tidak ada sesuatu yang bisa disembunyikan. Ada amin? Semua, bahkan yang Anda tutupi, orang lain nggak ada satupun yang tahu. Tuhan tahu. Isi hati dari orang Farisi ini Tuhan tahu. Yang dilakukan tahu. Tetapi di hadapan Tuhan, ini bukan masalah. Gak ganggu ya? Tes ya. Bukan masalah seberapa dia melayani. Bukan masalah seberapa dia berbuat baik. Seakan-akan dia berbuat bakti bagi Tuhan atau berbakti kepada Tuhan. Tapi jaga hati. Amin. Tampilan luar bisa menipu. Orang Farisi ciri khas sekali. Ada ciri khasnya dia, penampilannya berbeda dengan orang-orang yang lain. Sehingga mudah dikenali. Tetapi sikap penampilan luar itu bukan yang dilihat Tuhan. Saya bandingkan dengan, coba lihat 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Waktu itu Samuel diminta untuk mencari pengganti Saul. Saul raja Israel sudah ditolak Tuhan. Lalu Nabi Samuel diminta untuk mencari penggantinya, pergi ke daerah Bethlehem, ke rumahnya Isai. Lalu anak-anaknya Isai suluh berbaris satu persatu lewat di depannya Samuel. Kita tahu kisahnya, pada akhirnya lewat satu persatu. Pada waktu lewat itu dilihatnya, wow, anaknya keren-keren nih. Tampangnya, posturnya tegap, wah cocok ini. Saya bacakan 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Perhatikan baik-baik. Tuhan melihat hati. Karena itu jangan simpan hal-hal yang busuk dalam hati. Jangan simpan hal-hal yang dosa dalam hati. Kenapa? Itu dilihat Tuhan. Amin. Tuh loh.
ngapusi misalkan, maaf contoh nih, ini nggak terjadi, pasti nggak terjadi. Mas Shalom, ngapusi Bu anu lu bayar sekolah lo 10.000 lo, misalnya. Ternyata gue jajan ro koncone. Misalnya nggak ada yang tahu. Koncone ora ngomongke kok, tapi Tuhan lihat. Apa yang kau lakukan saat kamu berdoa, ya coba, tidak perlu dipraktekkan. Tapi kalau ternyata saudara khilaf, habis buat dosa, coba doa sungguh-sungguh. Nanti akan diingatkan Tuhan, hei kamu, manis di depanku. Ya di hadapan Tuhan orang kan selalu baik-baiknya yang muncul. Tetapi yang tersembunyi ternyata dilihat Tuhan. Ya, itu yang pertama tadi, Farisi. Yang kedua, ya setelah dia berdoa luar biasa itu, giliran orang pemungut cukai ganti berdoa. Kalau tadi kan doanya gini, wah Tuhan, aku gini, ya itu kan. Orang Farisinya, begitu giliran pemungut cukai, dia tidak berani dangak. Dia nunduk, ya Tuhan. Sebetulnya tidak harus sikap itunya ya, lebih ke hatinya ya. Dulu kan sering kalau saya dibilangin teman saya, maaf saudara kita itu sering doa gini, wah Kristen doanya mesti gini, ngopo yang dingklok ya, kayak rapede gitu. Ini bukan masalah mau gini, tapi yang di sininya ini loh. Ya, pemungut cukai ini dia menundukkan kepala, dia nggak berani menengadah ke langit, dia nggak berani melihat, tapi dia berdoa, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Semua ada ngecap aku orang berdosa. Walaupun tidak dijelaskan sebetulnya pemungut cukai ini betul-betul dia berbuat salah atau tidak. Tapi stigma, cap bahwa pemungut cukai itu pasti orang berdosa itu sudah melekat di kalangan orang Yahudi. Walaupun mungkin satu orang ini enggak misalnya, dia enggak pernah ngambil melebihi sesuai dengan peraturan, ya, enggak meres orang, tapi stigma itu sudah melekat. Pokoknya nek pemungut cukai ini orang berdosa, wes. Makanya Yesus mau ketemu dengan orang-orang waktu itu tempatnya si Sakeus, ya. Apa yang terjadi? Dikatakan, apakah dia tidak tahu kenapa dia menumpang di rumah orang berdosa? Makan bersama orang berdosa lagi. Nah, stigma itu sudah muncul. Walaupun pada akhirnya kan dibuktikan bahwa seorang Sakeus, dia membuktikan bahwa dia tidak sama. Walaupun dia kepala pemungut cukai, dia bagikan separuh hartanya kepada orang miskin. Kalau yang pernah diperes, dikembalikan 4 kali lipat. Luar biasa sekali. Dan Tuhan berkata apa? Hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini karena orang ini pun keturunan Abraham. Jadi bukan masalah entah Abraham lahir atau enggak, bukan itu. Tetapi apa? Abraham bapak orang percaya, orang beriman. Orang yang dibenarkan Tuhan. Demikianlah ketika kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ya, oke. Jadi standar rohani kita itu bukan lagi sekedar aktivitas ibadah. Ingat? Tapi harus sampai ke dalam hati. Coba lihat lagi. Bukan seperti ini. Matius 6 ayat 5. Matius 6 ayat 5. Saya bacakan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi ingat, motivasi kita berdoa, sembahyang, ibadah, kebaktian, jangan karena manusia, supaya dilihat, wah dia berdoanya sungguh-sungguh. Wow, dia kalau doa itu sampai, wah, bukan itu. Tapi sekali lagi kembali dari dalam hatinya. Ya. Ada orang-orang ibadah di pinggiran jalan. Saya memang waktu dengar ayat ini bayang kene gitu-gitu. Dan saya membuktikan sendiri ketemu pada waktu mendekati tembok ratapan. Ada orang-orang saya kaget. Betul loh, di persimpangan jalan ada orang sembahyang. Kenapa tidak di tempat ibadah mereka saja? Kenapa harus di pinggir jalan raya? Jadi maaf. Kalau di sini mungkin di pinggir jalan ada orang-orang silveran gitu ya. Dia kadang-kadang menghalangi jalan. Saya sembahyang di situ. Kenapa harus di situ? Supaya dilihat orang. Itulah yang dikritik Tuhan Yesus. Jadi ibadah itu bukan soal aktivitas yang dilihat manusia, tetapi Tuhan. Tapi bukan berarti, terus kan Tuhan tahu hatiku, aku rasa ngopo-ngopo. Nggak bisa juga.
Ya udah, katanya nggak boleh mengangkat tangan. Tadi kan orang Farisi ngangkat tangan. Jadi gini aja. Nggak gitu juga. Ini bukan masalah aktivitas kita atau kegiatan kita pada waktu sembahyang. Yang ditegur Tuhan tuh ini loh. Hati. Mau saudara gini-gini, aku ra kaya sampai ikul Tuhan. Aku wong suci, dia itu dosa. Sama juga. Saudara angkat tangan, ya Tuhan ampuni aku. Jauh lebih baik. Ya, sekali lagi saya bicara ini bukan masalah ritualnya, aktivitasnya, mau angkat tangan, mau tersungkur, mau sujud, mau lipat tangan, bukan itu. Saudara bisa lakukan apa saja. Tapi sikap hati kita ini dilihat Tuhan. Coba lihat Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Saya bacakan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu, perhatikan hidup keagamaan, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ahli Taurat, orang-orang Farisi, sembahyangnya taat. Sangat taat. Pertanyaan saya, kira-kira saudara dengan ahli Taurat dan orang Farisi lebih taat mana? Halo? Saudara ibadah seminggu sekali. Mereka ibadah 3 kali sehari. Belum lagi ritual yang macam-macam. Kalau yang dimaksud lebih baik daripada itu kita kalah. Tapi firman Tuhan tidak mengatakan lebih baik, tapi lebih benar. Artinya ibadah itu harus dari sini. Ini dilihat hatinya benar enggak? Motivasinya betul enggak? Itu yang jadi patokan. Artinya mau sembahyang seperti apa modelnya, kalau hatinya tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, kalau hatinya tidak sampai bersentuhan dengan Tuhan, itu kayak orang senam. Ya kan? Saudara angkat tangan, saudara lipat tangan. Oh, apa bedanya? Bukan masalah ritualnya, tetapi bagaimana hati kita berhadapan dengan Tuhan. Ada amin? Benar ditentukan dari hati yang pertama. Bukan, wah kalau sembahyang angkat tangannya kurang tinggi itu enggak afdol. Salah itu, enggak gitu, bukan itu. Mau angkat tangan, mau yang lain-lainnya. Tapi kalau hatinya tidak benar di hadapan Tuhan, semuanya abaikan. Salah di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Nah, sekarang nih kita kan masih bulan Februari, ngomong sayang-sayangan, cinta-cintaan. Saudara cinta Tuhan, amin. Saudara mengasihi Tuhan, amin. Nah, sembahyang kita ini adalah salah satu bukti saudara menyatakan cinta saudara kepada Tuhan. Ibadah yang kita lakukan itu salah satu bukti saudara mengasihi Tuhan. Tuhan, aku mengasihi Engkau, aku mau sembahyang kepadamu, gitu. Jadi jangan karena orang lain. Jangan supaya dapat pujian, supaya dilem uang, supaya wah kalau aku gak ibadah nanti diloke. Mau ditanyain terus. Kalau saudara motivasinya masih seperti itu, saran saya saudara gak ibadah gak apa-apa, masuk kamar tapi doa sungguh-sungguh sampai saudara temukan Tuhan. Ya. Kadang-kadang wah yang datang banyak luar biasa. Di hadapan Tuhan bukan soal jumlah. Mau banyak mau sedikit. Itu bukan patokan, tapi seberapa banyak hati yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Seberapa banyak yang hatinya sampai kepada Tuhan. Amin. Karena ada anekdot itu kayak guyonan gitu loh. Di surga itu ternyata banyak bibir. Apa maksudnya? Ya pujiannya nyanyinya bagus, tapi enggak ada wujudnya. Cuman bibir tok gitu loh. Yang masuk surga bibirnya aja. Jangan sampai demikian. Termasuk hati kita, bahkan respon kita terhadap firman Tuhan. Ya, salah satu contoh nih. Lihat 1 Yohanes 4 ayat 20-21. 1 Yohanes 4 20-21. Salah satu respon kita yang harus kita miliki. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta.
Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Jadi ini salah satu contoh. Makanya firman Tuhan juga memberikan gambaran ketika berdoa, diingatkan, wah ada yang belum beres-bereskan dulu. Ya, jadi artinya apa? Tuhan mau lihat hati kita sampai yang terdalam, bukan hanya hati kita kepada Tuhan. Orang Farisi tadi dengan Tuhan beres, nggak ada masalah. Artinya apa? Nggak merasa bersalah dengan Tuhan. Aku nggak bersalah dengan Tuhan kok. Aku juga taat-taat saja kok. Aku masih sembahyang. Tetapi dengan orang di sampingnya, dengan pemungut cukai yang ada di sampingnya, hatinya nggak beres. Sampai dia berkata, aku tidak juga seperti pemungut cukai ini. Kalau kita sembahyang dengan Tuhan, hati kita dengan yang di samping kita harus beres. Amin. Sebab apa? Kita beres dengan Tuhan, dengan istrinya, suaminya, orang tuanya, temannya, siapanya di sampingnya. Apalagi ibadah bersama seperti ini. Jutaan, maaf nih misalnya. Saudara, sungguh-sungguhlah engkau datang ke Tuhan. Minta kasih karunia Tuhan. Aku ingat terus sama dia. Ya. Doa, minta pemberesan dengan Tuhan. Amin. Karena apa? Karena mau sehebat apapun, sebanyak apapun saudara beribadah, kalau hati kita tidak beres di hadapan Tuhan. Ingat, bereskan hati dengan Tuhan. Jangan simpan sesuatu yang tidak beres di sini. Beres kepada Tuhan dan beres dengan sesama. Amin ya. Karena itu nggak mudah. Karena mungkin kita merasa aku baik-baik saja. Saudara, kadang kita merasa baik-baik saja. Tetapi Tuhan tahu yang kita sembunyikan. Jadi ini yang saya sampaikan hari ini adalah, mari saudara, kita lebih sungguh di dalam relation dengan Tuhan. Ini akhir zaman. Sebentar lagi Yesus datang. Jangan sampai ketika Tuhan Yesus datang, kita tidak termasuk orang-orang yang akan dibawa bersama-sama. Yang dibawa bersama-sama di sana itu tidak berarti orang Kristen semua. Enggak. Ada banyak orang Kristen terpaksa tertinggal, gak bisa dibawa. Kenapa? Karena belum berdamai. Ingat doa Bapa kami? Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi yang salah orang lain kan, bukan kita kan. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Orang lain bersalah kepada kami, kami ampuni. Dan saat ini Tuhan, aku mohon ampun kepadamu untuk kesalahanku. Dan firman Tuhan mengatakan apa? Barang siapa tidak mengampuni, dia juga tidak diampuni. Ini loh hakikat ibadah kita. Jadi lebih dari sekedar saudara datang ke tempat ibadah. Lebih dari sekedar saudara memuji, menyanyi-nyanyi. Lebih dari sekedar saudara memberikan persembahan. Lebih dari saudara mendengarkan khotbah. Lebih dari saudara angkat tangan. Atau yang lainnya. Tetapi sikap hati ini terus dipantau Tuhan. Saya pernah sampaikan di renungan pagi. Mata Tuhan tertuju. Tertuju itu berarti fokus. Kepada orang-orang benar. Orang benar dinilai dari mana? Orang-orang benar dimaksud dinilai dari mana? Hatinya dulu. Bukan perbuatannya. Karena orang berdosa bisa kamuflase. Seakan-akan baik bisa. Tapi hati nggak bisa dibohongi. Ya, sekali lagi ya. Tuhan melihat sampai ke hati. Kalau dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak minta tolong. Itu artinya apa? Tuhan melihat orang benar dilihat dari mana? Yang pertama hati. Kalau hati beres, hati benar, sikapnya pasti juga baik dan benar. Perilaku baik semuanya indah luar biasa? Belum tentu. Karena ada banyak orang nek mayai kampanye iki manis-manis baik-baik sekali. Ya toh? Nek omahe teri sembako ya. Di amplopi sisan. Ya, orang ngopong-ngopong diparani lho ngopo? Nggih ngono arestunya, motivasinya do arestu ning bayar. Artinya apa? Di suaramu gitu kan? Loh, ya benar kejadian di mana-mana kan? Baik kan mereka? Bukan, hatinya dilihat Tuhan juga loh. Mari jaga hati kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai
Apa yang kita lakukan, ibadah kita, doa kita, ya, pelayanan kita, akhirnya jadi sia-sia gara-gara kita tidak bisa menjaga hati kita tetap benar dan murni di hadapan Tuhan. Karena ini satu hal yang penting untuk kita perhatikan dalam hidup kita. Amin. Ya, sekarang kalau sudah diingatkan waktu sembahyang, waktu sedang berdoa diingatkan tentang apa saja, tentang dosa masa lalu. Dosa masa depan enggak, guru melakukan ya. Dosa masa lalu kok keinget ya? Saudara, bereskan dengan Tuhan. Pemberesan yang pertama dengan Tuhan. Lah orangnya sudah enggak ada, lah wis, kok kamu dengan Tuhan? Orang sudah meninggal, pemberesan orang enggak bisa dengan Tuhan. Mengakui, minta ampun ke hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan murnikan dan pulihkan hati kita. Amin. Ayo saya mengajak kita semua. Kita mesti naik level yang lebih tinggi. Bukan sekedar ibadah. Bukan sekedar kebaktian. Tetapi lebih dari itu. Mari datanglah kepada Tuhan dengan hati yang murni dan tulus. Kalau ada misalnya, ya susah aku mengampuni, aku terlanjur jengkel di sini ada. Datang dengan tulus di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau dipulihkan. Aku mau disembuhkan. Ingat, kita ini bait Roh Kudus. Artinya Roh Kudus tinggal dalam kita. Jangan sampai ada hati yang pahit di sana. Saudara boleh datang ke Tuhan. Mungkin sampai nangis-nangis. Kenapa? Tuhan firman-Nya berkata, tak kau pandang hina hati yang hancur. Hati yang hancur tidak dipandang rendah Tuhan. Justru orang yang hatinya hancur itulah Tuhan bisa memulihkan dan membentuknya menjadi hati yang baru. Nah, hati yang keras. Hati-hati. Hati yang keras itu apa? Hati yang tidak mudah disentuh Tuhan. Tidak pernah bisa merasakan jamahan Tuhan. Hati yang keras itu biasanya apa? Hati pokoknya intinya semuanya fokus ke dirinya dan dia merasa sudah benar. Sehingga disentuh Tuhan nggak bisa. Ya, jangan sampai miliki hati yang keras, hati yang hancur. Bahkan hati yang hancur inilah akan dipulihkan oleh Tuhan dan diperbaharui. Mari belajar dari seorang pemungut cukai dan orang Farisi ini, di mana ternyata si pemungut cukai ini dia pulang dari bait Allah dengan dibenarkan oleh Tuhan. Bukan dibenarkan karena pekerjaannya, tetapi sembahyangnya. Ya, hidupnya ketika dia datang ke Tuhan itu dengan tulus. Aku orang berdosa. Ini bicara apa? Pertobatan. Dia mengakui dosanya sehingga Tuhan memulihkan. Jadi orang yang mengakui dosa justru diampuni. Orang yang tidak merasa berdosa justru dosanya tetap ada. Karena nggak ada orang yang tidak berdosa. Semua orang telah berdosa. Tapi karunia Tuhan sanggup memulihkan kita semua. Amin. Saya mengajak kita, poin yang terakhir adalah ayo mulai dari diri kita masing-masing. Lebih sungguh kita dengan Tuhan. Saya mengingatkan ini akhir zaman. Betul-betul akhir zaman. Begitu banyak tanda-tanda zaman. Tetapi jangan takut. Ada Tuhan yang menyertai. Tapi jaga hati. Jangan sampai kita tidak menangkap apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah firman-Mu Kau tanamkan dalam hati kami. Jadikan kami orang-orang yang memiliki hati yang lembut, yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang merendahkan diri di hadapan-Mu. Karena firman-Mu berkata barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tetapi siapa meninggikan diri justru ia akan direndahkan. Tuhan ampuni kami kalau selama ini dalam pelayanan ataupun ibadah yang kami lakukan mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan. Hati kami belum fokus kepada Tuhan. Mungkin lebih kepada aktivitas ibadah. Belum hati yang menyembah. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mau memperbarui. Kami mau mengubah semuanya jadi lebih baik mulai saat ini Tuhan. Yang menolong kami Roh Kudus supaya apa yang kami kerjakan bahkan hidup kami, pelayanan kami, ibadah kami berkenan dan Engkau dipermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Terus bawa kami dalam perkenanan Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan Engkau berkati. Apa yang kami lakukan Engkau berkati. Sehingga bukan hanya jadi orang yang diberkati, kami pun bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, kami serahkan setiap kami semuanya, bahkan juga kami serahkan pemerintahan negeri kami Indonesia,
selalu dalam perlindungan Tuhan, pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh kabinet, pemerintahan pusat sampai daerah, semua diberkati Tuhan. Biarlah ada takut akan Tuhan menyertai mereka semua di dalam menjalankan roda pemerintahan. Yang juga berdoa supaya wabah atau pandemi COVID-19 segera berakhir dari negeri ini karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan semuanya bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Segala pujian, hormat dan kemuliaan, syukur dan doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.